Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast YAI Muda Kediri. Aku Alintina Nur Aziza, dan di episode kali ini aku bakal nemenin kalian untuk ngobrol santai tapi bermakna untuk kehidupan kita. Nah, topik kita kali ini adalah kuliah bukan sekedar nilai. Bagaimana mahasiswa berkembang dan menentukan arah karir. Nah, seringkali kan kita menganggap kalau kuliah itu identik dengan IPK tinggi dan nilai yang bagus ya, teman-teman. Tapi di sisi lain, banyak juga yang mulai sadar kalau pengalaman, relasi, dan proses pengembangan diri justru punya peran yang nggak kalah penting. Nah, di tengah itu semua, muncul nih pertanyaan, sebenarnya apa sih yang paling berpengaruh selama masa kuliah? Dan bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan waktu yang ada? Nah, untuk membahas hal ini, aku sudah ditemani oleh narasumber yang pastinya punya cerita dan pengalaman yang menarik. Di sini sudah ada Kak Lira, narasumber kita hari ini. Halo teman-teman. Kenalin, aku Lira Aicayani, bisa dipanggil Lira. Masih fresh graduate dari Akuntansi Syariah UIN 1 Tulungagung. Sekarang sedang bekerja di salah satu kantor jasa akuntan di Kota Kediri. Gitu? Iya. Halo. Lama gak ketemu ya, Kak? Masa? Iya, terakhir pas AWK gak sih, Kak? Benar-benar Iya, pas AWK. Oke, jadi kali ini nanti kita akan banyak bertanya ya ke Kak Lira. Aku juga boleh bertanya dong. Boleh, silakan. Pertanyaannya ini tentu saja yang sering muncul di benak mahasiswa yang mungkin masih awam. Contohnya aku sendiri nih, Kak. Jadi langsung aja, kalau aku lihat Kak Lira ini kan banyak banget nih, Kak, pengalamannya. Mungkin dari masa kuliah tuh organisasi yang diikuti oleh Kak Lira itu banyak banget kan, Kak? Masa sih? Iya. Enggak, Nah, enggak juga. kira-kira itu gimana caranya Kakak untuk ngebalance antara akademik, organisasi, dan juga kehidupan pribadi Kak Lira? Oke, pertanyaan umum ya. Iya. Kalau dari pengalamanku sebelumnya, itu tuh sebenarnya kembali ke tipe masing-masing orang. Ada orang yang dia itu nggak bisa pakai beban banyak, Iya, bener. nggak bisa apa namanya punya banyak tugas, punya banyak tas, itu nggak bisa. Ada juga tipe orang yang semakin dia banyak tugas, banyak yang harus diselesaikan, dia tuh malah semakin produktif. Oke. Nah, kebetulan aku itu tipe yang kedua itu tadi. Orang yang semakin banyak yang dikerjakan semakin produktif. Kalau nggak banyak yang dikerjakan malah semakin males. Wah, gitu ya, Kak. Gitu. Heeh. Jadinya bukan lebih ke strategi apa buat ngebalancekan antara kuliah, organisasi, sama kehidupan pribadi, tapi lebih ke ngalir aja karena serunya di situ sih. Oke. Tergantung orangnya gitulah. Oke. Terus kira-kira waktu pertama kali Kakak masuk kuliah, apa sih yang Kakak pikir itu paling penting antara nilai, pengalaman, atau mungkin relasi? Relasi. Menurutku semua ketiganya itu saling berhubungan. Kalau nilai itu sebagai fondasi kita, kalau pengalaman sama apa tadi relasi, Iya, relasi. relasi itu lebih ke keunggulan kita, perbedaan kita sama orang-orang lain yang mungkin nggak ikut, nggak lebih Organisasi aktif, gitu. nggak lebih aktif gitulah. Entah itu dia bekerja ataupun organisasi pasti punya value sendiri-sendiri. Oke, bener Benar. banget, Kak. Terus kira-kira, Kak, seberapa penting sih networking selama kuliah itu? Dan gimana caranya untuk mulai membangun networking kalau menurut Kak Lira? Networking. Sekarang aku tanya dulu nih sama Iya, Kak boleh. Alin. Networking tuh menurut Kak Alin apa sih? Kalau menurut aku networking itu lebih ke banyak kenalan gitu ya, Kak. Banyak Mungkin. kenalan Iya. boleh. Kayak itu kan Boleh. juga yang memudahkan kita, misal kita terjun ke dunia kerja, kan kita butuh banyak informasi tuh, Kak. Boleh. Nah, itu networking sendiri tuh kayak manfaatnya di situ kalau misal kita punya banyak relasi yang luas gitu. Bener sih, bener. Jadi networking atau relasi itu kita bisa penting banget sih, penting banget dan
Menurutku itu juga yang membawa karir aku sampai sekarang. Salah Wah. satunya itu value dari benefit dari aku ikut organisasi gitu. Boleh di-spill atau Iya, gimana? silakan boleh sekali, Kak. Bisa diceritakan Jadi pengalamannya. eh, sedikit cerita nih, karir aku itu sebelumnya karena relasi yang aku dapat dari IAI Muda Kediri. Jadi di IAI Muda Kediri dulu saya dapat relasi sama salah satu profesional yang sekarang jadi pimpinan kantor jasa akuntan saya. Kalau menurut aku networking tuh dibangun dari bagaimana kita membawa diri di sebuah lingkungan itu. Oke. Jadi networking itu bukan sebuah kenalan aja, kita dikenal, oh aku tahu namanya dia, dia tahu nama aku, dia tahu rumahku, nomor HP-ku, kayak gitu. Tapi lebih ke bagaimana kita dikenal orang lain, kita sebagai seseorang yang seperti apa. Misalnya Kak Alin tuh orang yang cantik, Kak Alin tuh orang yang nggak cuma cantik tapi juga tegas, ceria, seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadinya ketika Kak Alin dikenal sebagai seorang yang tegas ataupun ceria, orang lain yang punya masalah, misalnya pengen cerita ke Kak Alin, dia bakal mencari Kak Alin gitu loh. Jika ketika ada orang yang punya masalah, dia akan mencari Kak Alin karena Kak Alin ini orangnya bisa mengurangi masalah dia gitu. Wah. Oke, jadi Misalnya kayak gitu. kayak lebih bagaimana cara kita membawa diri kita sendiri gitu Di ya, Kak. lingkungan yang baru itu tadi. Oke. Terus kira-kira kapan sih Kakak mulai sadar kalau kuliah itu nggak cuma soal IPK, Kak? Tapi ada nggak momen tertentu? Momen tertentu maksudnya? Yang maksudnya kayak dari momen itu ternyata Kakak tuh baru sadar, oh kalau kuliah tuh nggak cuma harus ngejar IPK aja, tapi harus ada pengalaman-pengalaman penunjang lainnya, Benar-benar begitu. benar. Nah, itu salah satu pengalaman yang aku dapat dari magang. Aku benar-benar Oke. baru dapat sebuah apa ya namanya? Kayak oh ternyata kerja tuh nggak cuma perlu nilai gitu loh, Iya, nggak iya. cuma perlu ilmu-ilmu yang di kampus, tapi kita juga perlu gimana skill kita diasah di Heeh, situ, bener terus banget. attitude-nya, terus gimana cara kita menyikapi sebuah permasalahan di kantor saat itu. Itu penting sih menurutku, karena hal-hal seperti itu nggak diajarin di kelas, Iya, teman-teman. bener banget. Jadi teman-teman kuliah itu nggak cuma soal IPK aja, tapi teman-teman juga harus mencari pengalaman-pengalaman Pengalaman. lainnya bisa Mm-mm. kita dapatkan di luar kelas gitu ya, Benar, Kak. entah itu kalian bisa ikut organisasi, bekerja, ataupun mungkin Cari pengalaman magang cari seperti pengalaman itu. magang, benar-benar benar. Iya. Terus Kak, gimana menurut Kak Lira tuh gimana cara menemukan passion atau arah karir di tengah banyaknya pilihan di zaman sekarang ini ya, Kak? Aduh, nah kalau passion nih, sebenarnya passion tuh kembali ke diri masing-masing ya. Kayak aku dulu tuh nggak langsung ketemu. Aku pengen berkarir di akuntansi karena jurusanku akuntansi. Nggak Iya. gitu. Aku dulu tuh malah baru tertarik benar-benar mendalami akuntansi baru semester 5. Oh, Terus gitu ya. terus Kak Lira semester 1 sampai semester 5 Iya, kira-kira ngapain ngapain tuh, gitu? Kak? Kuliah pulang aja nggak paham nih. Bener, emang kayak gitu. Emang cuma kuliah datang absen dengerin pulang nggak tahu aku belajar apa di situ, aku nggak tahu, jujur aja seperti itu, dan aku nggak malu mengakui itu karena memang itu sebagian dari proses Iya, aku sampai bener banget, Kak. sekarang, sampai bisa di titik ini gitu. Jadi nggak ada kata terlambat lah teman-teman untuk kita terus belajar. Nyoba-nyoba sesuatu sampai menemukan Heeh, sesuatu menemukan hal yang membuat kita menarik atau passion betul, kita gitu passion ya, Kak. kita itu di mana gitu. Oke. Dan kalau aku boleh cerita sedikit, Iya. itu aku menemukan passionku karena ikut IAI Muda Wah, Kediri. keren Karena banget. benar-benar di sana, oh ternyata ketika bertemu sama profesional-profesional di bidang akuntansi tuh kayak jadi motivasi tersendiri buat aku. Oh, keren ya gitu. Jurusan akuntansi itu ternyata keren orang-orangnya dan Oke. bagus kalau aku bisa seperti itu. Harapanku seperti itu. Masih proses, Oke. doakan. Oke, semoga berhasil, Kak. Amin.
Jadi menurut Kak Lira kalau misal kita anak akuntansi, mahasiswa akuntansi terus nggak gabung ke IAI Muda itu kayak rasanya ada yang kurang gitu ya Kak. Iya sih, bener sih. Karena kan Ini itu kayak Kak Alin nih mancing-mancing, dia mau branding loh. Dia bener mau dong, iya branding, dong. nunut branding. Terus kira-kira kalau menurut Kak Lira, kalau ada mahasiswa yang IPK-nya itu biasa aja, tapi dia aktif di banyak hal, nah, apakah itu tetap punya peluang besar di dunia kerja? Menurut aku nilai itu bukan yang pertama ya buat dilihat, Oh lebih iya. ke skill kita. Ya, jadi nilai itu nggak jadi patokannya Mm-mm. paten gitu ya, Kak? Seperti yang aku bilang di awal, nilai itu sebagai pondasi, Iya, bukan benar. sebagai yang pertama. Jadi kayak Oke. mereka tuh saling menopang gitu buat kita ke karir kita. Jadi percuma kalau kita pintar tapi kita nggak bisa sosialisasi. Oke, bener Percuma banget, Kak. kita nilainya bagus tapi kita nggak punya attitude, ya kan? Iya. Pasti kantor juga orang-orang di sana juga nggak bakal mau lah bekerja sama orang yang kayak gitu. Iya, gitu, Kak. Jadi, teman-teman kalau misal terjun ke dunia kerja, yang kita perlukan itu bukan hanya sekedar nilai, tapi juga banyak skill-skill atau pengalaman yang bisa jadi penunjang gitu ya, Kak Lira. Benar-benar. Terus kira-kira nih, Kak, eh kalau bisa mengulang ke masa kuliah, hal berbeda apa yang mungkin akan Kak Lira lakukan? Aduh, apa ya? Kayaknya aku bakal ikut IAI Muda lebih awal. Oh iya, dulu emang gabungnya semester berapa Dulu tuh, Kak? semester 5, semester 6 baru gabung. Oh, berarti menurut Kak Lira harus gabung tuh di semester berapa lebih baiknya? Tergantung kebutuhan, Oh, iya gitu ya. terpanggilan hati ya, Oke. panggilan hati. Dulu sebenarnya semester 2 aku udah mau gabung, tapi karena satu dan lain hal belum terpanggil gitu. Jadi baru daftar semester 6. Oh, berarti aku semester 2 udah gabung. Oke. Oke. Terus pernah nggak kira-kira kakak ada momen di mana Mm-mm. kakak tuh ngerasa kalau pengalaman di luar kelas itu lebih ngaruh daripada nilai kakak sendiri? Bisa diulang gimana gimana? Kakak mungkin ada momen gitu, pernah Mm-mm. nggak pengalaman di mana kakak tuh ngerasa kalau pengalaman yang kakak dapatkan di luar Mm-mm. kelas itu lebih ngaruh daripada nilai Benar-benar. gitu? Nah, itu salah satunya waktu magang. Seperti yang Oh, aku bilang tadi, oh iya waktu selain di magang ya. waktu magang, itu terus waktu pelatihan-pelatihan yang aku ikuti juga dari IAI Bener. ataupun dari luar IAI, itu aku juga pernah ikut dari bootcamp-bootcamp gitu, bootcamp akuntansi itu juga penting teman-teman. Kalau kalian nggak paham, salah satu tips dari aku ya, kalau kalian nggak paham di kelas dan mungkin dosen kalian killer atau teman-teman kalian tuh orangnya tertutup, nggak mau sharing sama kalian, nggak mau ngajarin, mungkin kalian bisa ikut bootcamp-bootcamp kayak gitu, Oke. yang menurutku itu sangat membantu sih buat aku dulu Iya buat bener banget Kak. memahami secara langsung dan nggak perlu malu bertanya karena ketika aku ikut bootcamp kan aku nggak kenal tuh sama orang-orangnya. Iya. Kalau kalau dari persepsiku ya, ketika aku nggak kenal sama orang-orang itu tuh kayak Kita nggak perlu malu nggak atau perlu takut malu, gitu ya. Ih, iya bener kan? banget Kak. Aku juga sama sih Kak gitu. Kayak gitu. Terus kadang kalau misal kita di dalam kelas itu kan yang kita dapet itu cuman kayak teori-teori atau mungkin materi. Nah, untuk praktiknya, apalagi kita jurusan akuntansi kan Kak, itu Bener, kan harus banyak perlu praktik. harus terjun sendiri. Mungkin kita bisa Bener. ikut pelatihan-pelatihan. Nah, Iya. kayak di IAI Muda juga kan banyak sekali program Eh. pelatihan. Iya, apalagi sekarang tuh skill accounting, perusahaan-perusahaan tuh banyak yang mereka kasih persyaratan harus bisa software apa gitu. Iya bener Misalnya banget Accurate, teman-teman. minimal harus bisa Excel, teman-teman. Itu Oke. paling penting sih buat jurusan akuntansi. Yang terakhir mungkin satu pesan untuk mahasiswa yang masih merasa kurang hanya karena nilainya tidak sempurna. Aduh, Kira-kira siapa nih? Gak. Oke. Mungkin karena ini yang terakhir ya, pesanku buat mahasiswa yang mau berproses, yang sedang berproses ataupun mau berproses, jangan pernah merasa kalian itu tertinggal sama teman-teman kalian. Karena nggak ada kata terlambat untuk menyusul masa depan.
gitu, buat menata masa depan. Entah itu, jadi nggak ada tolak ukur kalian berhasil tuh harus seperti apa. Jurusan akuntansi apakah harus jadi accounting Iya kan baru enggak, dibilang iya. berhasil? Enggak kan? Enggak, Kak. Oh, Heeh, benar, tentu. enggak ada patokan kita berhasil itu seperti apa. Jadi jangan pernah berhenti untuk berproses. Intinya seperti itu dari Oke. aku. Terima kasih Kak Ya, Alin. jadi itu tadi ya teman-teman, kalau misal kalian merasa bahwa nilai kalian tidak sempurna, itu jangan berkecil hati karena kita masih bisa mencari mungkin passion kita ada Heeh, di ada di bidang yang mana? lainnya gitu Heeh. ya, Kak. Apakah usaha Heeh, bener ataukah public banget. speakingnya bagus bisa jadi MC atau bisa jadi host gitu. Iya, bener banget. Banyak. Jangan terpaku sama jurusannya apa harus jadi apa. Enggak. Oke, terima kasih ya Kak Lira atas jawabannya yang mungkin Sama-sama. sangat Terima bermanfaat kasih sudah bagi kita diundang juga semua. di sini. Iya, Kak. Oke, teman-teman. Seru banget ya obrolan kita hari ini. Nah, dari diskusi tadi kita bisa melihat ya, kita bisa menyimpulkan bahwa kuliah itu bukan soal mengejar nilai saja, tapi juga tentang proses mengenal diri dan membangun kemampuan dan juga memperluas koneksi. Nah, setiap mahasiswa tentunya punya cara dan juga waktunya masing-masing untuk berkembang. Jadi, yang terpenting adalah tetap konsisten dan tidak berhenti mencoba. Gitu Iya, ya, Kak Lira. betul banget kayak gitu. Benar. Jadi, terima kasih ke Kak Lira untuk insight-nya dan pengalaman yang sudah dibagikan hari ini. Terima kasih juga sudah diundang. Oke. Jangan kapok. Semoga Oke, itu tadi teman-teman pesan dari Kak Lira. Sekali lagi tetap semangat untuk teman-teman semuanya yang mungkin merasa nilainya masih kurang, jangan mudah menyerah ya. Semuanya masih bisa diusahakan. Jadi tidak ada kata kata terlambat. terlambat. Iya, benar Benar. banget. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video sampai akhir. Jangan lupa follow, share, dan kasih komentar kalian jika kalian punya pengalaman atau pendapat seputar topik kita ini tadi. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya dan Sampai tetap jumpa. semangat dalam menjalani proses kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.